Kita kembali lagi ke rangkaian dari seri tentang Isa atau Ismail yang part kedua. Minggu lalu kita bicara dari sisi Muslim, bagaimana tafsir dan hadis mereka mengandung banyak dilema yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita belajar dari sisi kekristenan. Oleh karena itu saya akan menampilkan kajian biblikal. Tapi sebelumnya saya review tentang kemarin ada pertanyaan bahwa ada orang Muslim yang berusaha menjelaskan bahwa surah As-Saffat 112 itu artinya Ishak yang baru lahir setelah kejadian pengorbanan. Nah, ini surah As-Saffat 12 itu sudah dijelaskan kemarin, tapi saya akan jelaskan ulang supaya teman-teman mantap dan bisa memberikan jawaban yang jelas berdasarkan apa tulisan para ulama. Ayatnya berbunyi, dan kami berikan dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang yang saleh. Baik dalam tafsirnya atau Bari dan Al-Qurtubi, mereka menjelaskan surah As-Saffat 112 ini dengan eksplisit memberi kabar gembira kepada Abraham itu dua kali. Pertama, kabar kelahiran Ishak. Kedua, kabar pengangkatan atau pentahbisannya sebagai nabi setelah dia teruji dan terbukti orang yang saleh, orang yang taat. Oleh karena itu, kalau dibaca seluruh ayatnya menurut At-Tabarid dan Al-Qurtubi, ini artinya Ishak. Dan sama sekali di dalam ayat ini tidak membicarakan Ismail. Ini sedikit tambahan, dan apa yang disampaikan di sini sudah ditulis secara detail di dalam tafsir At-Tabarid dan tafsir Al-Qurtubi. Jadi memang di dalam penulisan Quran itu jarang dipahami sebagai suatu kejadian yang kronologis. Karena antara ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya bisa nggak tidak sinkron, tidak kronologis atau lompat topik atau lompat zaman. Kira-kira begitu. Ini tafsirnya Al-Qurtubi. Ibnu Abbas, jadi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi, dia memberikan penjelasan berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas bahwa kabar gembira atas kenabian Ishak, dan Ibnu Abbas ia juga berpendapat bahwa kabar gembira yang dimaksud di ayat tersebut itu datangnya dua kali, yaitu Ishak diberitakan kenabiannya sebagai balasan atas kesabarannya dan keridaannya dan menerima perintah Allah. Ini maksudnya, kira-kira begitu. Jadi pandangan yang mengatakan ayat 112 itu artinya pengorbanan itu adalah untuk untuk Ismail, ayat 12-nya ini baru kelahiran Ishak. Itu dibantahkan oleh penjelasan tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi. Kemudian, tuduhan Ibnu Katsir, adanya teks eksplisit Ishak yang nyaris dikorbankan dalam Taurat itu tidak lain adalah upaya pemalsuan yang dilakukan oleh orang Yahudi karena iri dan dengki terhadap bangsa Arab. Masalahnya, seluruh manuskrip Taurat yang tertua sampai sekarang itu sama, tertulis eksplisit Ishak, dan autor penulis Taurat itu adalah Musa. Berdasarkan dengan tulisannya tafsir atau Ibnu Katsir, tuduhan orang Yahudi menyebut Ishak secara eksplisit itu karena iri dan dengki, maka ini sama dengan mengatakan Musa sebagai penulis Taurat yang pertama yang tidak ada perubahan di semua manuskrip, dia adalah nabi yang iri dan dengki terhadap orang Arab. Apa buktimu menuduh Nabi Musa itu iri dan dengki dengan Arab? Apakah ada kata Arab dibenci di dalam Taurat? Pertama kali di dalam kitab Yosua 15 ayat 52. Itu nama desa di wilayah suku Yehuda. Kata Arab yang kedua muncul di kitab Raja-Raja dan Tawarik. Konteksnya, Raja-Raja Arab membawa banyak pemberian emas dan permata, semacam upeti atau hadiah kepada Salomo. Kalau kita baca hubungan Raja-Raja Arab dengan Yahudi, sampai di dalam kitab Raja-Raja dan Tawarik, itu masih baik. Tidak ada saling benci atau konflik. Jadi, kalau kita baca berdasarkan teks Alkitab, menuduh Musa yang menulis secara eksplisit Ishak itu ditulis karena alasan dengki dan iri terhadap orang Arab, itu tuduhan tanpa alasan, hanya sekedar mencaci maki Musa
Yang maksudnya apa saya juga kurang tahu. Kalau kita baca berdasarkan rentang waktu, kejadian Abraham dan Ishak, kejadian pengorbanan itu 2200 tahun sebelum Masehi. Tertulis kisah itu di zamannya Musa sekitar 1540-an. Sedangkan tafsir yang mulai mengatakan itu bukan Ishak atau Ismail baru muncul di abad 15 ke atas. Sampai abad ke-7, abad ke-8, abad ke-10, abad ke-13, seluruh dunia Islam maupun Kristen satu kata, Ishak, sama semua. Jadi selama 3000 tahun lebih, 3500 tahun, Islam dan Kristen dan Yahudi satu kata. Perubahan kisah tiba-tiba menjadi Ismail yang dikorbankan itu baru dimulai abad 15 Masehi di zamannya Ibnu Katsir ke atas yang rentang jaraknya terpisah dengan momen kejadiannya 3700 tahun yang lalu yang disertai dengan tuduhan iri dan dengki tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kajian biblikal. Nah, mengenai kajian biblikal kita memiliki tujuan, fungsinya adalah memilih pemahaman yang benar tentang iman kita yang sangat bagus digunakan di dalam khotbah atau pengajaran karena kita akan mengkhotbahkan atau mengajarkan sesuatu yang benar yang sesuai dengan maksud Alkitab. Dan dampak lainnya, kajian biblikal ini memiliki efek apologetika defensif yang sangat efektif. Dan ini sangat bagus. Di dalam kajian biblika, itu dibagi dua kajian makro dan kajian mikro. Kajian makro biblikal itu contohnya kritik narasi, kritik bentuk, kritik sastra, dan lain-lain. Dan guru saya, dosen saya yang saya akui sebagai pakar biblika, itu adalah Pak Asigor Sitanggang. Dia dosen STT di Jakarta, juga dosen saya di STT II Surabaya. Dia mengajarkan kritik narasi dengan bagus. Ini orang yang saya akui pakar di bidang kajian biblikal. Dia 9 tahun belajar di Jerman, S3 khusus biblikal, nggak tanggung-tanggung 9 tahun. Dia fase bahasa Belanda, fase bahasa Jerman, fase bahasa Perancis, bahasa Inggris, termasuk bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi orang semacam inilah yang mengajari saya dan saya sedikit bagikan tentang bagaimana melakukan kritik narasi yang tentu saja bukan versi sekolah ya, bukan versi kampus, tapi versi praktis. Asik Gorsi Tanggung mengajarkan kita untuk memahami kritik narasi, gunakan rumus Blasti. Blasti apa? Secara singkat, lihat background tentang konteks perikop ayat yang dibahas. Perhatikan lokus-lokus yang ada di dalam konteks. Kedua, perhatikan siapa aktor yang ada di dalam konteks tersebut, dalam perikop tersebut. Perhatikan setting. Kemudian perhatikan tempus atau time, waktu dari kronologis kejadian yang tercatat di dalam perikop yang sedang diteliti. Kemudian cermati kira-kira tema apa yang ada di dalam kajian yang sedang diteliti. Ini Blasti. Tentu saja saya nggak akan mengajarkan Blasti secara detail. Saya hanya melakukan kajian kritik narasi yang kelas ecek-ecek lah, kelas praktis. Karena toh saya tidak berani mengatakan diri saya ini adalah pakar biblika, tapi setidak-tidaknya saya tidak ngawur di dalam melakukan uraian yang akan saya jelaskan di sini. Ada guidance-nya, ada parameter dan koridornya. Kemudian ada kajian yang namanya mikrobiblika. Ini kajian yang lebih spesifik, yang lebih kecil, tapi ini yang paling rumit. Di dalamnya ada kajian grafik teks, ada kajian morfologi, ada kajian Hebrew Greek accent, ada action chart, ada lexical analysis. Ini kajian-kajian filologi yang sangat rumit, yang menggali makna teks Alkitab supaya kesimpulan yang kita ambil jangan sampai keluar dari apa yang tertulis yang dimaksudkan oleh penulis, apa yang dimaksudkan oleh teks. Ini kira-kira begitu. Dan guru saya yang saya akui orang pakar, ini pakar banget, itu Pak Dr. Philip Suciadi atau Pak Philip Jia. Saya bersyukur saya ketemu dengan orang-orang yang hebat-hebat seperti ini, yang layak disebut sebagai pakar-pakar biblika. Dia melakukan kajian disertasi doktoralnya dalam kajian kritik teks. Dia kumpulkan, teliti semua manuskrip-manuskrip kuno, disertasinya sangat tebal, dan di saat dia menyusun disertasinya, dosen-dosen senior di universitas di Amerika mengatakan kepada Dr. Philip Suciadi ini, saya sudah melakukan penelitian yang mirip dengan yang kamu teliti itu 250 tahun dan belum selesai. Kamu bisa menyelesaikan penelitian yang begitu rumit
setebal ini dalam waktu 2 tahun. Ini orang-orang hebat. Dia tunjukkan di dalam ilmu tafsir Alkitab ada 19 langkah yang harus dilalui supaya menemukan maksud teks yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau ngomong tentang akademis, kajian tafsir di dalam kekristenan itu rumit dan sangat teliti, tidak asal-asalan. Jadi kalau kita lihat orang yang tidak pernah belajar teologi secara benar, mu'alaf, ngomong Alkitab sesukanya itu saya cuma ketawa tok ini. Mereka hanya sedang bermain sandiwara atau berlagak yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ada saringan pertama, kajian tekstual criticism, morfologi, Hebrew accent, lexical analysis, grammar, verbal aspek, action sub, sintaksis, genre. Ini sudah masuk ke kajian makronya. Jenis kitabnya, genrenya apa, literary struktur literalisnya apa, diskursus, analisis wacana, konteks, diagram, canonical approach, intellectuality, historical background of book, kajian latar belakang dari kitab yang sedang diteliti, yang sedang dipelajari, socio-cultural background around the book, bagaimana kultur sosial dari latar belakang buku yang sedang diteliti, sosiolinguistik analisis, allusion, dan echo. Jadi dunia tafsir Alkitab itu tidak sesederhana yang disampaikan di dalam panggung sandiwara stand-up komedi para mu'alaf yang hendak menyerang Alkitab. Sangat rumit dan harus hati-hati. Dan saya hanya menyampaikan di sini kajian yang sangat praktis, yang sangat ecek-ecek, tapi setidak-tidaknya dengan kajian yang sederhana dari seorang yang masih awam di dalam kajian biblical seperti saya, bisa mendapatkan suatu pegangan panduan apologetika yang bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan. Kritik teks. Fungsi dari kritik teks itu adalah merekonstruksi suatu teks asli. Teks-teks yang kuno-kuno dikumpulkan. Contoh, di dalam teks bahasa Yunani itu ada 5.800 teks manuskrip yang ditemukan. Para pakar kritik teks mengumpulkan 5.800 manuskrip yang terselamatkan dan menyusunnya semua dan melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Huruf yang tidak terbaca ditandai, kertas yang terbakar sampai di mana ditandai, huruf yang tidak jelas, huruf yang bercampur atau yang terpisah semua diteliti satu persatu dan direkonstruksi untuk menemukan oh, teks aslinya itu yang seperti ini. Bisa dilakukan rekonstruksi teks asli karena jumlah manuskrip-manuskrip kuno Alkitab terlalu banyak melimpah. Yunani 5.800, teks-teks kuno Alkitab dalam bahasa Latin pecah rekor 11.000 manuskrip lebih ditemukan. Teks-teks bahasa Koptik sekitar 500 atau 700, saya kurang tahu. Teks-teks bahasa Aramaik dari yang paling kuno sampai yang kemudian itu ada beberapa ribu. Jikalau semua teks-teks kuno ini, teks Ethiopia, teks Mesir, teks Koptik, teks Pesita, teks Aramaik, teks Yunani, teks bahasa Latin kuno dikumpulkan, terkumpul 22.000 lebih manuskrip Alkitab kuno. Yang itu diperbandingkan dengan sekian banyaknya data yang kita miliki, kita bisa merekonstruksi, oh teks asli Alkitab sesungguhnya itu seperti ini bunyinya. Harus menggunakan semua naskah kuno. Jadi kalau misalnya kajian PL Ibrani, harus menggunakan berbagai macam kodeks Ibrani yang ada. Kodeks Aleppo, naskah Damaskus, Biblika Hebraica, Leningrad, Turgetensia, termasuk manuskrip-manuskrip minor dikumpulkan, dibandingkan dengan teks Taurat Samaria, bandingkan dengan perjanjian lama dari Qumran, semuanya dikumpulkan, termasuk Vulgata dan yang lain-lain. Ini bahan-bahan kritik teks. Nah, jadi yang saya sampaikan di sini tentu tidak serumit tentang aturan yang berlaku. Saya hanya melakukan kajian tingkat kulit, tingkat ecek-ecek, tingkat yang sederhana. Untuk kepentingan praktis apologetika. Ini contoh. Saya punya dokumen sebelah kiri itu manuskrip-manuskrip Alkitab bahasa Koptik. Di sebelah kanan saya ini, saya punya naskah Taurat Samaria dalam teks Samaria. Saya hanya punya dua, ya maklum karena saya ini masih orang ecek-ecek. Kitab-kitab kuno yang saya miliki ya hanya sekedar ecek-ecek aja lah. Tapi seenggaknya saya memberikan contoh, kira-kira semoga ada penonton yang terangsang untuk gemar melakukan koleksi dokumen
untuk melakukan kajian-kajian yang seperti saya lakukan. Kalau orang nggak teliti matanya, dia akan menyangka ini Alkitab bahasa Yunani karena memang huruf Koptik dengan Yunani itu sama. Enggak, ini huruf Koptik. Huruf Koptik itu huruf Yunani yang dipakai orang-orang Mesir dengan tambahan sekitar 7 abjad tambahan. Kalau kalau memahami teks-teks Koptik dan perbandingannya dengan teks-teks Yunani, itulah yang membuat di dalam dunia dunia kritik teks-teks Alkitab Perjanjian Baru dibagi dua, naskah Alexandria dengan naskah Byzantium. Keduanya sama, secara isinya sama, hanya cara penulisan teks-teksnya itu, naskah Alexandria ada beberapa abjad yang ditulis di dalam abjad Koptik. Meskipun kalau dibaca itu bahasanya bahasa Yunani, tapi abjad yang dipakai itu ada satu dua yang menggunakan abjad Koptik. Ini di sebelah kiri itu manuskrip Kitab Keluaran 31, di sebelah kanan ini manuskrip Koptik tentang Kitab Mazmur. Kumpulan perbandingan naskah-naskah perjanjian lama dalam bahasa Ibrani sudah diterbitkan oleh LAI. Tapi ini masih versi yang lama. Ini contohnya. Ini contoh Hebrew Bible dengan kritik aparatus. Tujuan kajian biblikal, kita semua bisa memahami Alkitab dengan benar dan tidak asal ngomong, kayak contohnya seorang pakar biblika, katanya pakar dokter biblika mengajarkan Tritunggal itu sesat bidat. Saya coba geleng-geleng. Orang yang tahu tentang kajian biblikal tidak mungkin melakukan itu. Kalau dia tidak paham tentang kajian biblikal yang memerlukan 19 macam langkah kajian dan penyaringan, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Kecuali dia bukan pakar biblika, tapi sok-sokan ngaku biblika, sehingga di dalam kesimpulan-kesimpulan yang dipakai karena dia kurang baca buku, kurang ilmu biblika yang begitu rumit, sampai-sampai dia mengatakan kajian doktrin Tritunggal adalah bidat. Dia harus paham minimal narasi ayat yang kita baca, yang sedang dibaca. Kajian mikro memahami maksud dari teks yang dibaca. Dampaknya bisa dipakai untuk kepentingan apologetika meskipun tujuan utamanya untuk memberikan penjelasan yang benar tentang konteks perikop yang dibaca. Kajian biblika juga bisa menjadi alat untuk menjawab tuduhan polemikus Muslim termasuk Ibnu Katsir tentang Musa penulis Taurat yang mengatakan Ishak itu iri dan dengki, penipu. Saya nggak akan jelaskan plastis secara detail di sini. Di dalam uraian yang berikut ini, yang akan disampaikan di sini, saya hanya akan menunjukkan tempus-tempus penting tentang kisah Ishak. Saya akan mengajak para teman-teman di sini melihat tanda-tanda usia yang disebutkan di dalam teks, memperhatikan momen-momen penting di dalam teks yang sedang kita diskusikan malam hari ini. Perhatikan usia Abraham Ismail saat setting penyunatan dan ya kira-kira seperti itulah. Jadi ini kajian plasti yang untuk pemula, bukan hanya pemula ya, untuk tingkat praktis. Momen penting. Lihat setting kejadian. Saya mulai dari yang paling awal tentang kisah Ishak di Kejadian 17 ayat 23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya. Juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ini settingannya adalah penyunatan yang dilakukan Abraham di rumahnya untuk dirinya dan semua orang yang ada di rumahnya, termasuk Ismail. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Di setting penyunatan ini ada informasi usia Abraham 99 tahun ketika disunat. Dan Ismail anaknya yang disunat di hari itu juga berumur 13 tahun ketika disunat. Nih, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Jadi pada saat proses penyunatan, Abraham 99 tahun, Ismail 13 tahun.
Perhatikan ini. Sekarang kita masuk ke kejadian pasal 21. Di saat Ishak lahir, maka mengandunglah Sarah, lalu ia memberikan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunatkan Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi di saat Ishak lahir dan disunat, usia Abraham 100 tahun. Oleh karena itu, kita bisa menghitung selisih usia Ismail dan Ishak di saat Abraham 99 tahun, usia Ismail 13 tahun. Di saat Abraham 100 tahun, Ishak baru lahir. Jadi, di saat Ishak berumur 1 tahun, selisih usia dengan Ismail 13 tahun. Kalau Ishak umurnya 1 tahun, Abraham 101 tahun. Selisihnya 14 tahun. Sampai sini dipahami dulu ya. Selisih Ishak dan Ismail 14 tahun, lebih tua Ismail. Oke, kita lanjut, teman-teman. Perhatikan setting momen-momen penting dari kisah Ishak di dalam Alkitab. Setelah Ishak lahir, ada catatan di dalam Alkitab, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Artinya dia bukan hanya bayi yang baru lahir, infant, tapi dia mengalami pertumbuhan sampai ia disapi, sampai dia tidak lagi menetek pada ibunya. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Perhatikan, usia anak disapi di zaman kuno sekitar 2-3 tahun. Dan di dalam bahasa Ibraninya, sekalipun tidak ada usia yang dicantumkan, kata anak di dalam bahasa Ibrani itu bisa memberikan kisaran kira-kira usia. Ini akan saya jelaskan ya. Jadi, Ishak disapi. Kejadian ini menandakan dia usianya sekitar 2-3 tahun. Ayat 9, di saat disapi, pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Bahwa Ishak sudah bisa berjalan, bermain, ya memang karena dia usianya sudah sekitar 2-3 tahun, dan bermain dengan Ismail, kakaknya, yang terpaut 14 tahun. Nah, di dalam kalimat sedang bermain ini, itu adalah metsahek. Artinya dia sedang mengolok-ngolok, menertawai, atau dalam bahasa sekarang itu sedang membuli adiknya, anak apa Ishak. Karena Sarah melihat Ismail itu sedang mengolok-ngolok, bercanda, dalam konteks bercanda, mengata-ngatai lah, atau memberikan julukan-julukan yang lucu, yang apa untuk untuk Ishak. Sarah sakit hati, nggak terima. Kok berani ya kamu ngilok-ngilok no Ishak, kira-kira gitulah. Oleh karena itulah, peristiwa permainan antara Ishak dengan Ismail menimbulkan sakit hati dan kebencian Sarah. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ini konteksnya seperti itu. Karena dia tersinggung. Anak yang dilahirkannya masih kecil, dikata-katai, bercanda yang menurut Sarah nggak sepantasnya lah, kira-kira begitu. Kamu budak, anak budak kok berani-beraninya ngomong seperti itu kepada anak saya, anak majikan, kira-kira begitu. Di dalam setting marahnya Sarah, yang akibatnya Hagar diusir dari rumah Abraham bersama Ismail, ini tolong diperhatikan, karena momen ini, setting ayat ini, seringkali dijadikan pintu serangan dan tuduhan Alkitab palsu oleh pihak polemikus Muslim. Polemikus Muslim sering salah paham tentang kisah ini. Kita baca kisahnya ya. Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Ini terjemahan LAI. Ia Abraham meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan menggembara di padang gurun Beersheba.
Ini terjemahan LAI ya. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Di kisah ini, orang Muslim, polemikus-polemikus Muslim sering mencaci maki. Dia mengatakan, kisah anak yang nyaris dikorbankan adalah Ishak di dalam Alkitab itu adalah kisah palsu. Itu sisipan, itu tambahan. Karena buktinya adalah kejadian 21 ayat 14. Mustahil Hagar menggendong Ismail yang 16 tahun. Iya, Abraham meletakkan itu, roti dan air, beserta anaknya di atas bawah Hagar. Saya pernah melihat suatu polemikus Muslim di YouTube, dia menertawakan sambil mimiknya mengejek. Tidak mungkin ayat ini terjadi. Kenapa? Usianya Ismail itu sudah sekitar 16-17 tahun. Jikalau Ishak disapai 2 tahun, maka usia Ismail 16 tahun. Hagar menggendong Ismail di pundaknya di saat Ismail berusia 17 tahun. Jadi bisa jadi Hagarlah yang digendong oleh Ismail. Ini loh bukti ayat itu palsu. Ini contoh kesalahpahaman ayat Alkitab yang dipakai oleh orang-orang Muslim yang diarahkan untuk menyerang dan mengatakan Alkitab itu palsu. Mustahil Hagar menggendong Ismail yang sudah berusia 16 tahun. Jangan-jangan malah terbalik Hagar yang digendong Ismail katanya. Kemudian ayat 15, mustahil anak yang umur 16 tahun itu dibuang. Nggak mungkin, dia sudah bukan bayi kok. Bagaimana dia bisa dibuang? Mengenai ayat 15, saya pernah berdiskusi dengan polemikus Muslim. Saya angkat buku, saya lempar. Di dalam imajinasimu, pengertianmu tentang Hagar membuang anak yang Ismail yang kehausan itu, seperti ini. Buku tak lempar gini. Kalau kamu memahami membuang anaknya itu seperti buku saya lempar begitu, ini tidak akan dilakukan oleh Hagar, entah Ismail itu waktu itu masih bayi yang baru lahir, ataupun dia anak-anak, ataupun umur 16 tahun. Karena tidak mungkin seorang ibu membanting, membuang anaknya seperti yang kamu bayangkan. Jadi kata membuang anaknya itu artinya meninggalkan karena tidak tahan melihat penderitaan anaknya yang sakit dan kehausan. Kira-kira begitu. Pihak polemikus Muslim yang salah memahami makna teks ayat. Terjemahan ayat ini bisa menjadi pintu masuk untuk menyerang keautentikan dan kebenaran Alkitab. Nah, oleh karena itu kita harus melihat teks aslinya supaya kita tahu maksud asli dari teks itu apa. Teks terjemahan itu hanya alat bantu, tapi di dalam poin-poin tertentu, terjemahan itu bisa membingungkan, bisa menimbulkan salah pengertian, bisa bernada aneh. Jikalau mulai timbul problem-problem seperti itu, di saat itulah fungsi kajian Bibeker berlaku. Kembali ke teks aslinya. Wayiskem, ini bahasa aslinya ya, Wayiskem Abraham, dan bangunlah Abraham di waktu pagi, baboker pagi-pagi, Wayikah memberikan, Abraham bangun pagi-pagi memberikan lehem roti, wehemat dan sekantong kulit, mayim air, Wayiten, dan dia memberikannya El Hagar kepada Hagar. Syam meletakkan roti dan kantong air itu al-sikmah pada pundaknya, on her shoulder, waet hayelet, dan anak laki-laki itu. Jadi kalau kita baca teks aslinya, roti dan anggur itu ada banyak diletakkan di bahunya Hagar dan anak itu. Bukan berarti roti anggur beserta Ismail ditaruh di pundaknya Hagar, bukan. Teks asli tidak menjelaskan seperti itu. Teks asli dengan jelas menjelaskan roti dan air diletakkan pada pundaknya dan pada anak laki-laki itu. Wa yesal heka. Kemudian dan menyuruhnya mereka itu pergi. Send her away. Watelek dan ia pergi. Wateta dan mengembara. Bemidbar Bersheba. Ke padang gurun Bersheba. Hagar mengembara ke padang gurun Bersheba, bukan ke Mekah. Bersheba itu di selatannya Israel. Alkitab tidak memberikan keterangan sedikit pun bahwa ada peluang kisah Hagar dan Ismail pergi ke Mekah. Tidak ada. Alkitab mengatakan dia pergi ke selatannya Israel, padang gurun selatannya Israel, padang Bersheba. Polemikus Muslim melihat terjemahan yang problematik ini tanpa melakukan penyelidikan tekstual biblical yang tentu saja itu tidak diperlukan mereka. Mereka hanya mencari sebisa mungkin sebanyak-banyak kesalahan yang ditemukan, langsung melontarkan berbagai macam tuduhan. Artinya apa?
Karena mereka tidak memahami teks aslinya, timbullah kesalahpahaman. Bagaimana dengan kita orang-orang awam? Kalau kita tidak paham teks asli, ada cara praktis untuk mengatasi masalah ini. Lihat terjemahan perbandingannya. Ayat ini di dalam terjemahan LAI seperti apa? Kita lihat perbandingan terjemahan Alkitab versi yang lain. Ini contoh ya, saya tunjukkan ya. American Standard Version menerjemahkan, and Abraham, ya, and Abraham arose early in the morning and took bread. Dan Abraham bangun pagi-pagi bukan pagi-pagi dan meletakkan roti dan sebotol air and gave it unto Hagar, dan menyerahkan kepada Hagar, putting it on her shoulder, dan meletakkan di bahunya, and give her the child, dan memberikan anak itu. Kita lihat terjemahan berikutnya. Sama, dan Abraham bangun pagi-pagi dan meletakkan roti dan sekantong air and give it to Hagar, dan memberikannya kepada Hagar, meletakkannya pada pundaknya dan anaknya, anak itu, dan menyuruhnya pergi, dan dia pergi dan mengembara, wanders, mengembara di padang gurun Berseba. Terjemahnya NET, New English Translation. Sama, pada pagi hari Abraham mengambil beberapa makanan dan sekulit, ini kantong kulit ya, kantong kulit of water, dan memberikan kepada Hagar, meletakkannya itu di atas pundaknya, dan memberikannya anak tersebut dan menyuruhnya pergi. Kemudian dia pergi mengembara tanpa tujuan melalui padang gurun Berseba. LEB ini Lexham English Bible. Sama, roti dan anggur yang diletakkan di pundak Abraham dan anaknya dan disuruh pergi. Dengan melakukan perbandingan terjemahan dengan terjemahan Alkitab yang lain, kita bisa mengerti duduk persoalannya. Bagi yang tidak bisa membaca bahasa Ibrani dan tidak punya kamus bahasa Ibrani, kira-kira ini panduan praktisnya seperti itu. Kemudian ada juga implikasinya dari ayat itu. Bagian polemikus Muslim mempropagandakan Hagar itu putri Fir'aun, bukan budak. Itu adalah penghinaan yang merendahkan bangsa Arab, karena Ismail ini adalah bapaknya bangsa Arab. Dan menurut polemikus Muslim Menahem Ali, Hagar itu putri Fir'aun, orang yang mulia. Jadi kata di dalam Alkitab Hagar adalah budaknya Sarah, itu adalah pelecehan dan penghinaan yang jelas kepada bangsa Arab. Ini katanya Menahem Ali. Dia menggunakan data dari Midrash. Di dalam Midrash, memang tafsir Yahudi di abad 3 sampai 6 Masehi mengatakan Hagar adalah putri Fir'aun. Dan tafsir Yahudi di dalam Midrash ini yang dipakai Menahem Ali untuk memperkuat opini Alkitab itu palsu dan punya tendensi merendahkan bangsa Arab. Ini yang disampaikan oleh Menahem Ali di dalam postingannya di YouTube. Saya ingin beda jarak Midrash yang baru muncul di dalam tafsir-tafsir rabbinik itu abad 2 sampai abad 6 Masehi, itu terpaut jaraknya dengan catatan Taurat pertama kali itu 1700 sampai 1900 tahun dibanding zamannya Musa. Jadi wajar dong kita skeptis bagaimana dapat dipercaya di mana tafsir Hagar putri Firaun tidak pernah muncul di dalam dokumen apapun sebelum Masehi, baru muncul di rentang waktu 1700 sampai 1900 tahun kemudian. Ini tafsir yang bermasalah, saya jelaskan. Ini kritikan terhadap tafsir rabbinik Midrash dan Menahem Ali. Jikalau Fir'aun memberikan putrinya, putri kaisar, putri penguasa dunia di zamannya Musa, kepada Sarah, untuk jadi babunya Sarah, jadi budak, ini aja sudah tidak mungkin. Anak kaisar Mesir, anak kaisar dunia kuno, dianiaya, diusir pergi mengembara di padang gurun yang kering kerontang di Berseba, sampai hampir mati, kekeringan, tidak bisa minum sampai ditolong malaikat. Memahami secara nalar, Firaun menyerahkan putrinya
yang dia sayang untuk dijadikan babu seperti ini sesuatu yang tidak yang tidak masuk akal. Harga diri Firaun jatuh. Andaikan benar putrinya Firaun diperlakukan seperti ini, dijadikan budak dan diperlakukan seperti ini, harga diri Firaun sebagai penguasa dunia kuno zaman itu akan marah. Dalam waktu yang singkat dia akan kirimkan sebala tentara yang menghabisi Abraham. Kamu keterlaluan, saya kasih anakku, kamu jadikan pembantu dan budak, dan kamu sia-sia, kamu persekusi seperti ini. Tapi nyatanya apa? Tidak ada catatan kemarahan Firaun mengenai penindasan yang dialami oleh Hagar anaknya. Meskipun kata Hagar itu akar katanya agur, pemberian. Jadi kemungkinan tafsir-tafsir rabbinik di abad 36 Masehi itu menggunakan sedikit ilmu otak-atik matuk. Agur itu artinya pemberian, Hagar itu agur, pemberian. Dikembangkan cerita, ini anak pemberian dari Firaun. Ini pengembangan cerita imajinasi yang terpaut jaraknya sekitar 1700-1900 tahun dari Musa. Kisah ini yang saya sama sekali meragukan kebenarannya itu bukan suatu kisah yang benar, itu suatu kisah yang merendahkan bangsa Mesir dan Firaun. Kasarnya begini, Firaun aja lo ngasihkan putri jadi babunya Abraham kok. Artinya bangsa Mesir ini bisa terkesankan direndahkan oleh tafsir Yahudi rabbinik abad 3, abad 6 Masehi. Kira-kira begitu. Jadi Firaun, Hagar itu putrinya Firaun. Itu sama sekali suatu kisah yang tidak bisa dipercaya secara logika, secara nalar yang waras. Kita lanjut, kajian tekstual tadi. Ismail waktu diusir keluar dari rumah Abraham sekitar umur 16 tahun. Perhatikan teks di saat anaknya itu Ismail diusir dan dia jalan di padang gurun, dia kehausan dan sakit, tidur. Alkitab mengatakan, tercatat, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lihat teks kata anak di sini. Kata anak di dalam Kejadian 21:18 itu menggunakan kata hanaar. Kenapa saya garis bawahi? Ini penting di dalam kajian tekstual. Bahasa asli Ibrani di dalam Alkitab itu kita bisa mengetahui kira-kira rentang usia orang yang dimaksud itu berapa berdasarkan naskah aslinya. Contoh ya, kalau menggunakan kata olel, itu artinya dia itu bayi. Olel itu bayi dari umur 0 bulan baru lahir sampai 2-3 tahun sampai masa dia disapi. Kata olel muncul di Ayub 3:16, Mazmur 17:14, Yesaya 13:16. Tapi ada juga kata yang berikutnya yang lebih spesifik, bayi yang menyusui. Jadi konteksnya ini bukan bayi yang sudah bisa makan bubur halus atau bisa makan makanan yang keras, tapi bayi yang dimaksud nih bayi yang sedang menyusui. Bayi yang menyusui itu yanakim. Yanakim bentuk jamak dari kata yanak. Yanak itu tusat, mengenyot. Kalau menggunakan kata yanakim, maka kita bisa menaksir kira-kira usianya itu baru lahir sampai umur 5 bulan. Kalau olel, lebih rentangnya lebih luas, baru lahir sampai 2-3 tahun. Lanjut, kalau menggunakan kata ben, itu artinya putra dari, the son of, atau keturunan dari. Tidak ada batasan usia. Contoh, Ishak ben Abraham. Ishak putranya Abraham. Yesua ben Daud. Yesus keturunan Daud. Yesus anak Daud dalam pengertian keturunan. Jadi kalau menggunakan kata ben, itu bisa artinya putra dari langsung, anaknya siapa, bisa menjadi patokan dia ini garis keturunannya siapa, tanpa ada batasan usia, semua usia bisa masuk. Kata anak yang berikutnya, yelet. Kalau yelet ini rentangnya antara 2-16 tahun. Secara umum dapat diterjemahkan anak laki-laki atau anak young boy sampai remaja. Jadi mulai dari bayi, batita sampai remaja, ini termasuk rentangnya yelet. Ini dipakai di dalam kisahnya Ishak disapi. Yelet dipakai di situ. Ini menggunakan kata yelet. Lanjut. Kalau menggunakan hanaar, ini sama dengan yelet. Artinya anak laki-laki, boy atau led. Tapi bedanya, hanaar atau naar itu lebih tua sedikit dibandingkan dengan yelet. Yelet itu nuansanya lebih muda dari naar. Keduanya hampir sama, artinya anak laki-laki. Naar dipakai di saat Ishak disapi. Termasuk kisah tentang
pemuda Mesir yang ditemukan oleh anak buahnya Daud waktu perang menggunakan kata Na'ar. Tapi karena rentangnya Na'ar itu antara 2 tahun sampai 17 tahun, pemuda Mesir Na'ar yang ditemukan Daud di saat mereka perang, kita bisa menakhir kira-kira usia anak manusia yang ditemukan ini belasan tahun, bukan bayi. Na'ar rentangnya agak luas. Di atas Na'ar, setelah di atas 17 tahun, dia 18 tahun, 19 tahun, 20, 21 tahun, dia menjadi klasifikasinya pemuda. Dia taruna. Ini biasanya sudah masuk wajib militer, siap perang. Bahasa Ibrani-nya bahur, bukan lagi Na'ar. Seorang pemuda atau taruna yang siap berperang, itu bahasa Ibrani-nya yang dipakai bahur itu muncul di dalam Yeremia 9 ayat 21. Demikian Yeremia 11 ayat 22, Yeremia 18 ayat 21. Di atas bahur, dia sudah dewasa, dan dia siap menikah, itu bahasa Ibrani-nya ish, laki-laki dewasa. Jadi, kalau sudah menggunakan kata ish, dia sudah menikah, setidaknya dia menikah, itu dia sudah tidak lagi dipanggil bahur atau na'ar. Dia ish. Perhatikan ya, di saat Ismail itu sakit keras, kehausan, tidur, dibuang sama Hagar, Tuhan kasih mujizat, kasih pertolongan, dan mengatakan bangunlah, angkatlah anak itu. Kata anak itu menggunakan na'ar, cocok dengan asumsi saya, dia umur 16 tahun, dia masih kategori na'ar. Tapi kita lihat ayat berikutnya, Allah menyertai anak itu, menyertai Ismail, sehingga ia bertambah besar. Dia bertambah besar artinya ada suatu durasi waktu berikutnya membuat dia bertumbuh dari na'ar menjadi di atasnya na'ar, menjadi bahur, menjadi pemuda dan taruna. Ismail menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ayat 20 ini menandakan ada suatu peralihan, suatu masa yang cukup dari usia 16 tahun sampai kira-kira 18, 19, 20 tahun. Sehingga dia menjadi seorang pemuda yang berprofesi sebagai pemanah di padang gurun. Kata bertambah besar, wayigdal, to grow up. Artinya dia tidak dalam kondisi stagnan di usia 16. Dia bertambah usianya. Dia bertambah entah berapa tahun, bertambah terus. Wayigdal dari kata gadal. Gadal itu grow up. Ini beda dengan kata gadol. Gadol itu great, besar dalam pengertian great, agung. Artinya ada perubahan fisik dari remaja, adolescent, menjadi pemuda, taruna. Meskipun kata gadal ini bisa berarti pertumbuhan pikiran, pertumbuhan penghormatan, atau kesombongan. Bisa macam-macam. Di ayat 21, maka tinggallah ia, Ismail, di padang gurun Paran. Nah, sekarang berubah. Beersheba itu padang gurun di selatannya Israel. Dari Beersheba, dia mengembara terus sampai ke padang gurun Paran. Posisi setting background Paran ini bukan lagi di selatannya Israel. Paran itu di selatannya Jazirah Sinai. Sudah dekat ke Mesir. Ya, bagian Mesir di selatannya Sinai bagian selatan. Di saat mereka berjalan terus sampai ke menetap di padang gurun ke Paran, Hagar mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Karena memang Paran dengan apa namanya daerah Alexandria dengan Mesir itu berdekatan. Paran di seberang barat laut Jazirah Sinai. Di saat Ismail menikah, dia bukan lagi bahur, bukan lagi pemuda, dia menjadi laki-laki dewasa. Itu bahasa Ibraninya ish. Tidak mungkin Ismail yang sudah dewasa dan menikah dipanggil bocah atau nar, tidak mungkin. Ini yang saya bilang pentingnya kajian kritik teks yang dipakai. Istilah apa yang dipakai karena di dalam bahasa Ibrani penyebutan kategori manusia itu dapat diketahui rentang usianya berdasarkan istilah yang dipakai. Pada waktu Ismail tinggal di padang gurun Paran, dewasa dan menikah, dari Na'ar berubah menjadi Bahur, Bahur sampai menikah menjadi Is, ada kisah paralel yang sama yang terjadi di Abraham. Alkitab menjelaskan di dalam Kejadian 21:31, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Di saat Ismail mengembara dari Beersheba selatan Israel sampai ke barat lautnya Sinai,
Abraham di dalam Alkitab tercatat tinggal di negeri orang Israel dan tinggalnya agak lama. Jadi ada durasi sekian tahun Abraham tinggal di negerinya orang Filistin. Di zaman Abraham belum ada bangsa Israel. Dan Filistin itu pun bangsa pendatang dari Pulau Kreta. Kalau kita lihat Alkitab, orang Filistin itu dari bangsa Kaftorim. Kaftorim itu bangsa Kreta. Dia migrasi dari Kreta ke daerah Gaza. Setelah tinggal beberapa tahun sekian lama di negerinya orang Filistin, cocok dengan Ismail bertumbuh sampai dewasa. Artinya ini tahunan. Ismail diusir 16 tahun, dia tinggal bertahun-tahun. Dari pengusiran itu, mungkin sekitar taksiran saya ya, sekitar 5 tahun, 6 tahunan, sampai dia berusia 21 tahun atau 22 tahun, dan menikah di usia itu. Ini taksiran saya. Paralel dengan teks Kejadian 21 ayat 34, Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin cukup lama, masih lama. Ada paralelisasi durasi di sini. Setelah Abraham tinggal di negeri orang Filistin beberapa tahun cukup lama, kita masuk Kejadian pasal 22. Firman-Nya kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Perhatikan kata ini. Yang kau kasih yakni Ishak. Eksplisit anakmu yang tunggal itu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ini, kalau kita nggak cek dalam bahasa Ibrani-nya, para polemikus Muslim itu sering langsung menuduh bukti yang kedua, kisah Ishak dalam Alkitab itu kisah palsu. Bukti Alkitab tidak dapat dipercaya karena sudah dirubah-rubah adalah ayat 2 dari Kejadian pasal 22. Tidak mungkin Allah berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu. Apa Allah tuh lupa kalau Abraham itu punya 2 anak dengan mengatakan ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Ini bukti sisipan, tambahan, dan pemalsuan perubahan ayat-ayat Alkitab yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ini kan yang saya sering kali lihat dari tuduhan-tuduhan pihak mereka. Ini seringkali begitu. Itu bukti kepalsuan. Anak Abraham itu bukan 1 tapi 2. Yang pertama Ismail, yang kedua itu Ishak. Masa Allah itu lupa? Bro, di ayat 22, Ismail sudah diusir 6 tahun yang lalu. 5-6 tahun yang lalu, Ismail sudah diusir. Sehingga di dalam rumahnya Abraham waktu itu, hanya ada Ishak satu-satunya anak. Inilah yang saya bilang pentingnya kajian biblika. Historisnya kita perhatikan, teksnya kita perhatikan, narasi Alkitabnya kita perhatikan, setting kejadiannya kita perhatikan. Ini pentingnya kajian biblika di sini. Apakah teks asli Alkitab menguatkan dugaannya orang Muslim? Harusnya Ismail yang dewasa atau Na'ar? Kita akan cek. Kejadian 22 ayat 1, Kejadian 22 ayat 11, Kejadian 22 ayat 11 mengatakan, ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kita cek bahasa aslinya. Na'ar. Kejadian 22:12, jangan kau apa-apakan anakmu itu, menggunakan kata anakmu itu Na'ar, upon that boy. Wayomer, dan dia berkata, Eltislah yadeka, tanganmu, yadeka itu yad, akhiran ka, yadeka itu tanganmu, Na'ar, atas anak itu. Anak yang akan disembelih Abraham menggunakan kata Na'ar. Jadi tidak mungkin ini Ismail, karena Ismail itu bukan Na'ar, dia sudah punya istri, dewasa. Kata Na'ar hanya cocok diterapkan ke Ishak, karena memang di momen ini, di saat Ismail berusia 21 tahun, 22 tahun, posisi usia Ishak sekitar 7-8 tahun. Kalau usianya 7-8 tahun, rentang usia ini masih kategori Na'ar. Ishak disampai 3 tahun, di saat itu Ismail 16 tahun dan diusir. Oke. Na'ar rentangnya sampai umur 16-17 tahun. Setelah diusir, dia bertambah besar sampai jadi pemuda pemanah. Itu kira-kira taksirannya usianya 17-20 tahun. Kalau usia Ismail 17-20 tahun, Ishak itu usianya 4-6 tahun. Kemudian Ismail menikah, punya istri, perempuan Mesir. Ini sekitar taksiran saya 21-23 tahun. Kalau usia Ismail 21-23 tahun, usia Ishak 7-9 tahun. Ishak masih kategori Na'ar, Ismail sudah bukan bocah. Ismail bukan lagi boy atau young boy, tapi dia laki-laki dewasa, dia bukan young boy. Ini penting. Ini penting. Jadi, fakta biblikal Alkitab yang nyaris dikorbankan itu bocah,
young boy, Na'ar. Anaknya yang satu-satunya, Yahid. Ini cocoknya ke Ishak, tidak mungkin ke Ismail. Kesimpulan, selain di dalam Alkitab tertulis eksplisit kata Ishak, semua narasi Alkitab sangat mendukung suatu kesimpulan yang sama, baik kronologisnya mustahil Ismail, Sinai, teks asli menutup peluang Ismail yang dikorbankan. Dia laki-laki dewasa, bukan Na'ar. Ini menutup pintu rapat-rapat, tidak ada peluang sama sekali. Na'ar hanya cocok dengan Ishak, menguatkan kata eksplisit anakmu yang tunggal itu yakni Ishak. Karena di momen itu, Ishak masih berusia antara 7-8 tahun. Masih di dalam rentangnya Hana'ar. Kesimpulannya, dengan kajian biblikal malam hari ini, kita bisa melihat Alkitab membuktikan dirinya sendiri bahwa tidak ada peluang yang lain. Bahwa memang hanya Ishaklah satu-satunya anak yang ada saat itu, karena yang lain sudah diusir 6 tahun yang lalu, dan usia Ishak waktu itu memang masih anak-anak, masih dalam kategori Hana'ar. Ini loh yang saya maksud, pentingnya kajian biblika. Kajian biblika seperti ini, tujuan utamanya bukan untuk yang macam-macam, menjelaskan kebenaran Alkitab yang mempunyai dampak sebagai defensif apologetika. Defensif apologetika itu maksudnya kita tidak melakukan serangan apapun, kita hanya menjelaskan apa kata kitab suci kita sendiri berdasarkan teks asli Alkitab, supaya orang yang salah paham bisa diluruskan kekeliruannya. Ini defensif apologetika. Tapi dampaknya luar biasa. Model tafsiran yang keliru dari Menahem Ali kita bisa jawab, model serangan-serangan polemikus Muslim, tanpa disadari dengan kita memperhatikan teks satu persatu dalam Alkitab, setting tempatnya, kronologis kejadiannya, kita sudah bisa melakukan suatu apologetika defensif. Alkitab sangat detail dan terperinci dalam memberikan kisah-kisahnya, bahkan istilah yang dipakai itu pun sangat spesifik, yang tidak pernah kontradiksi dengan kisah secara umum. Kemudian, Alkitab tidak seperti kitab suci yang lain, yang ngomongnya lompat-lompat, dia ngomongnya selain detail dan terperinci, dengan bahasa yang sangat spesifik, menuliskannya berdasarkan urut-urutan yang sangat kronologis, memudahkan kita bisa mengikuti alur cerita dari awal sampai akhir dengan baik. Ya, inilah kajian biblika malam hari ini. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab dengan menggunakan kajian biblikal, keraguan atau serangan terhadap Alkitab bahwa itu bukan Ishak dengan berbagai macam tuduhannya dapat terbantahkan. Hanya menggunakan kajian biblikal. Ini kajian yang sangat penting, baik untuk berkhotbah maupun untuk mengajar, termasuk dampak tidak langsungnya sebagai apologetika yang defensif. Kira-kira demikian.